saya kira ya, kalau tadi ada cerita bahwa Joe Biden ketika diajak bicara oleh Pak Jokowi kelihatan tidak responsif, acuh tak acuh dan sebagainya. Ya. Ini mungkin karena orang-orang seperti Joe Biden sebagai politisi lebih melihat ini sebagai masalah politik. Kita ingin mengajak semua orang sekarang melihat ini sebagai masalah kemanusiaan. Dan bahkan kita ingin mengajak umat beragama untuk melihat ini sebagai masalah keagamaan. Bahwa serangan yang terjadi adalah serangan kepada kemanusiaan. Bukan soal kelompok satu dan kelompok yang lain. Bahwa serangan ini tidak dibenarkan oleh agama manapun. Nah ini yang kita ingin ajak semua orang melihat ini. Nah orang kalau politisi yang masih melihat ini sebagai semata-mata masalah politik, mereka mungkin membutuhkan desakan politik yang lebih kuat. Maka nanti kita juga berharap para pemimpin agama ini punya tekad bersama untuk memobilisasikan umat masing-masing, memberikan tekanan politik kepada pembuat-pembuat kebijakan ini untuk menghentikan tragedi kemanusiaan ini. Ya. Nah, demikian juga ketika kita memandang rumah sakit Indonesia, relawan Indonesia, ini bukan soal rumah sakit Indonesia atau relawan Indonesia, sekali lagi ini kemanusiaan. Dan kita tidak ingin cuma saling marah. Karena yang kita lihat responnya adalah bahwa yang pro Palestina marah ke Israel, ada yang pro Israel marah kepada Palestina. Kita ingin mengajak semua orang melihat ini sebagai masalah bersama, ini masalah kemanusiaan bersama. Supaya orang kemudian mampu dengan lebih jernih, lebih jujur melihat akar permasalahan, dan kemudian punya kemauan bersama untuk mencari jalan keluar yang maslahat untuk semua orang, bukan hanya untuk salah satu pihak saja. Nah itulah sebabnya selain di dalam topik ini, di dalam topik yang kami angkat ini, selain disebut tentang bagaimana mengatasi kekerasan, kami juga menyebut tentang bagaimana mengatasi ancaman-ancaman yang ditujukan kepada tatanan internasional yang didasarkan pada aturan-aturan. Kita tahu bahwa masyarakat internasional itu sebetulnya sudah mencapai konsensus tentang tata dunia atas dasar aturan-aturan. Itu sudah sejak pasca Perang Dunia Kedua, Juni 1945 itu sudah ada piagam PBB yang isinya sebetulnya adalah prinsip-prinsip untuk menegakkan tata dunia atas dasar aturan-aturan, bukan saling adu kekuatan. Nah masalahnya sekarang sampai hari ini, sejak itu ditandatangani sampai sekarang, masih ada pihak-pihak yang terus ingin mengecilkan, ingin menghalangi ya diterapkannya konsensus internasional itu. Nah maka kita ingin membangkitkan juga kesadaran bersama seluruh dunia tentang pentingnya tata dunia atas dasar aturan ini. Karena kalau tidak kita kembali lagi ke zaman kuno, zaman sebelum ada PBB, ketika semua orang boleh kapan saja menyerang pihak yang lain dan bangsa manapun boleh menjajah bangsa yang lain, boleh membunuh siapapun yang dianggap berbeda, dan seterusnya seperti di masa lalu. Nah, apalagi terkait dengan cita-cita proklamasi, ini sebetulnya adalah bagian dari perjuangan bangsa Indonesia yang sudah ditegaskan sejak proklamasi dan ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara kita. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan bahwa kita mencita-citakan bahwa bangsa Indonesia ini harus ikut serta menjalankan
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan atas kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Nah, ini yang ingin kita angkat. Nah, dengan ini kita harapkan gerakan R20 ini, gerakan global R20 ini akan berkembang lebih jauh menjadi sesuatu yang betul-betul termanifestasikan, ya, yang termanifestasikan secara nyata di tingkat umat. Umat kemudian terlibat di dalam upaya-upaya yang telah disepakati oleh para pemimpin agama ini.